Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmatan lidzabil iman la raiba fihi wa lam yaj'al lahu 'iwajan wa anzalahu qayyiman hujjatan nuran lidzabil iqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, khatib tentunya mengajak kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Siang ini atas kasih sayang Allah, sayangnya Allah kepada kita hadirin, siang ini kita didudukkan, diberangkatkan dari rumah kita masing-masing ke tempat yang paling mulia di dunia. Ini hadirin adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak sayang kita hadirin, mungkin dengan kudratnya kita akan ditempatkan di tempat yang lain selain tempat yang mulia ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka hambanya difahamkan atas agama. Jamaah yang mulia ini adalah orang-orang yang difahamkan atas agama. Di hari Jumat datang ke masjid melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam hadirin selalu kita curahkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga khatib mengajak kita semuanya untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai bangun tidur kita sampai kita tidur kembali hadirin. Dengan berselawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, kita berharap kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengajak dirinya juga jamaah semuanya untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita. Di perjalanan, saat sendirian, di keramaian, selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena sungguh tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar melebihi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah hadirin, Allah akan bahagiakan hidupnya di dunia dan di akhir. Sebaliknya tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi orang yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sudah ciptakan dirinya
dikasih rezeki, makan tiap hari, minum setiap hari, tidak mau mengimani Allah, mati dalam keadaan demikian hadirin, maka akan rugi di dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak untuk kita semuanya membesarkan Allah dan dalam menjalani kehidupan ini mengikuti petunjuk Allah, yaitu kalamullah Al-Quran. Allahul Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Allah menciptakan dunia beserta isinya itu. Semua yang ada di dunia ini, langit sampai 7 lapis langit, bumi sampai 7 lapis bumi, Allah yang ciptakan. Adanya dunia beserta isinya hadirin, ini tidak ada dengan sendirinya. Tidak. Ada yang mengadakan, yaitu Allah. Langit sampai 7 lapis langit, Allah ciptakan makhluk yang ada di antaranya. Allah penuhi makhluk-makhluknya para malaikat hadirin yang dimuliakan ta'ala. Begitu juga bumi sampai 7 lapis bumi, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memelihara. Begitupun hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah juga ciptakan keadaan-keadaan hadirin, keadaan-keadaan yang ada dalam diri kita, senang, susah, menangis, tertawa, sehat, sakit, keadaan apa saja, ini pun Allah yang datangkan hadirin. Bahkan asbab-asbab, sebab-sebab yang ada dunia hadirin, ini pun Allah yang datangkan hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah uji iman kita dengan berbagai macam keadaan, sehat, senang, susah, dan keadaan-keadaan itu hadirin untuk menguji iman kita, bahwa keadaan ini adalah datang dari Allah SWT. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah yang telah menciptakan kita, menghantar kita di dunia ini hadirin. Keberadaan kita di dunia ini bukan kehendak ini, kehendak Allah. Dan Allah juga ciptakan nanti di akhirat dua alam yang dipenuhi dengan nikmat, yaitu surganya Allah, dan alam yang dipenuhi dengan azab, yaitu nerakanya Allah. Surganya Allah, Allah sediakan bagi orang-orang yang mentaati Allah. Nerakanya Allah, Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, maksiat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Hadirin, untuknya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memerintahkan kepada kita dalam menjalani kehidupan dunia ini hadirin, untuk mengikuti kalamnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang diterjemahkan oleh dalam kehidupan sehari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin. Apabila hadirin dalam menjalani kehidupan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Al-Quran, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan, yang dihalalkan itu yang kita ambil, yang diharamkan itu yang kita tinggalkan hadirin. Maka Al-Quran hadirin kelak akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Hakim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahillun musaddaqun. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima, dan Al-Quran adalah penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah.
Barang siapa yang dalam menjalani kehidupan ini mengikuti petunjuk Al-Quran. Hadirin, barang siapa dalam menjalani kehidupan ini mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti arahan Al-Quran, apa yang diperintahkan Al-Quran itu yang dikerjakan. Al-Quran tidak dikoreksi-koreksi. Yakin akan adanya Al-Quran. Cara hidupnya, pernikahannya, jual belinya, di tokonya, perniagaannya, ketika membuka mata mengikuti arahan Al-Quran, ketika menggunakan telinganya mengikuti arahan Al-Quran, dalam menggunakan anggota tubuhnya mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan qadahu ilal jannah, menuntunnya ke dalam surga. Sebaliknya hadirin, wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjalani kehidupannya semaunya sendiri, mengikuti maunya sendiri, mengikuti nafsunya sendiri, tidak mengikuti Al-Quran. Al-Quran ditaruh di belakang. Apa yang diperintahkan Al-Quran dilanggar, apa yang dilarang Al-Quran dikerjakan. Al-Quran apa yang dihalalkan diharamkan, apa yang diharamkan dihalalkan. Al-Quran diotak-atik, maka qadahu ilan nar, maka Al-Quran akan menjebloskannya ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Toha ayat 24, 25, 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatkanku, kata Allah, barang siapa yang paling berpaling dari peringatanku, dalam menjalani kehidupannya tidak mengikuti peringatanku, yaitu Al-Quran, tidak mengikuti Al-Quran, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka kehidupannya akan sempit. Kehidupannya sempit, walaupun nampak dilihat oleh mata hartanya melimpah ruah, tidak ada yang kurang dari segi hartanya, pangkat, kedudukannya pun hadirin, tapi berpaling dari Al-Quran, tidak mengikuti arahan Al-Quran, Allah kasih tahu ma'isyatan dongka, kehidupan sempit. Sempit, seberapa kurang terus. Gajinya sudah banyak, bahkan miliaran, hadirin, masih korupsi, hadirin. Bahkan akhirnya berujung, Masya Allah, berurusan dengan KPK, hadirin yang dimana ta'ala. Kehidupannya sempit. Bahkan lebih dari itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Hadirin, keadaan buta. Buta di dunia saja sudah susah, ini buta di akhirat. Maka qala rabbi lima hasyatani ana wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu saya melihat. Kadzalika atatska ayatina fanasitaha wa kadzalikal yaumal tunsa. Begitulah ketika datang peringatan kami, datang alukan kepada kamu, kamu tidak mengikutinya, kamu melelehkannya. Begitu juga hari ini kamu dilupakan. Dan Allah dengan azab yang sangat pedih, hadirin. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sangat jelas sekali. Untuknya itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari ke dalam menjalani kehidupan ini yang tidak lama ini, hadirin. Sementara sekali. Kita senang juga sementara, susah juga sementara, tidak lama, hadirin. 60 tahun, 70 tahun selesai akan kita tinggalkan dunia, kita akan menuju kampung kita sesungguhnya. Dan Al-Quran ini, hadirin, mari kita wariskan pada anak-anak kita ini, hadirin. Kita ajari anak-anak kita Al-Quran, taruh di pesantren-pesantren Al-Quran, hadirin, menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah, hadirin, ini akan menjadi asbab keselamatan kita di akhirat. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW bersabda, hadirin, man qara'al Qur'an
wa amila bima fi ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang baca Al-Quran, dia mengamalkan isinya. Maksudnya mengamalkan isinya, apa yang ada di dalam Al-Quran dia kerjakan, apa yang diperintahkan dia kerjakan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Maka ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Maka kedua orang tuanya, ibu yang melahirkan bapaknya, kelak di hari kiamat akan dimahkotkan mahkota. Masya Allah. Dau ahsanu min da'i syams. Yang mahkota itu bersinar, bercahaya, cahayanya melebihi sinar cahaya matahari. Masya Allah hadirin. Inilah pahala Allah sediakan bagi orang-orang yang anak-anaknya di Al-Quran, membaca Al-Quran, ditaruh di pesantren-pesantren Al-Quran, sehingga hafal Al-Quran hadirin yang Allah Ta'ala. Hari ini banyak orang yang bangga hadirin, tidak ditaruh di pesantren-pesantren Al-Quran, dididik Al-Quran, lebih bangga dengan Masya Allah dengan yang lain hadirin. Maka ini perlu menjadi pemikiran kita semua sebelum kita tinggalkan dunia hadirin. Mari orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang banyak akan mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita yang disampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran ma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Af'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim warḍa 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmin ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. قيموا الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت